Alhamdulillah kita ada 3 jam ya pemeriksaan ya. Dengan pertanyaan berapa? Ada sekitar 35 pertanyaan. Pertanyaan kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan saksi-saksinya lengkap kita panggil ya. Intinya masih itu. Semoga lancar lah. Sebentar apa aja kok tadi pertanyaannya dan berapa pertanyaan? Ada sekitar 35 pertanyaan. Nah, kalau untuk keterangan dari Pak Alfa ini yang digali seputar kejadian yang dialaminya, termasuk atas dugaan yang surat opar alih tanah garap yang diduga itu bukan milik dia, gitu, dan uang yang telah dititipkan selama kurang lebih dari 2018 sampai 2020 untuk renovasi rumah Pak Alfa. Gitu. Ada bukti baru nggak sih? Kalau bukti kita nggak ada bukti baru, cuman bukti-bukti yang sudah ada yang kita hadirkan. Karena menurut kita itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Oke. Ada mediasi nggak di luar mungkin sudah ada? Nggak ada. Kan teman-teman wartawan sempat mau nengokin ke dia kan, terus ada respon, nggak ada respon kan? Udah. Tapi semenjak ramai kemarin sempat dia menghubungi pihak Pak Alfa? Nggak ada, dia nggak ngehubungin. Intinya dia kayak ya udah nantangin kali ya. Ya udah kalau emang maunya begini, tidak ada kesepakatan antara kita ngomong baik-baik, ya udah kita maunya jalur begini, ya udah kita lakuin, intinya begitu. Cuman kan saya di sini niatnya dari baik, kita ngambil jalur hukum, dia nggak ada kata-katanya, sampai dia menuliskan dengan akun palsu kalau dia mau membuktikan kalau dia itu katanya dengan bangunan yang material nomor 1, terus dia katanya merasa tidak menipu. Kalau tidak menipu, ya balikin sisa uang bangunan gue, gitu aja sih intinya mah. Oke Po, ini pertanyaan terkait tentang akun fake Thalia 38 ya? Dari Selebriti Expert Thalia 382. Materialnya yang berupa ditipu itu kan katanya keramik, semen dan lain-lain. Selain itu ada lagi kah bentuk material yang memang ditipu? Ada, kalau kayak mengomongkan masalah kloset aja, sekarang logika kloset duduk, cuman nggak ada siramannya. Berarti modelan lama kan, kayak gitu aja. Terus terlalu kenapa pecah di dalam tembok, terus kenapa retak, gitu. Terus pembersihan kayak bangunan pembuangan air buat cucian piring, di dalamnya ternyata ada topo. Berarti kan lalai. Topo, lu tahu kan topo? Lap. Nah terus katanya tukang yang memang mengikuti prosesnya tersebut minta sisa pembangunan. Betul sama kamu. banget. Mana tahu ya? Iya, boleh diceritakan. Jadi gini, gue sempet kaget. Jadi ada tukang bangunan, mungkin karena gue selalu suka ngirim paket ya. Jadi dia save nomor gue tuh, si tukang bangunan itu. Tiba-tiba pas berapa bulan dia WhatsApp gue, ibu mohon maaf, saya mau ngasih tahu, kata dia gitu. Saya masih kurang pembayaran saya 8 juta lagi, kata dia begitu. Lah, itu bukan tanggung jawab gue dong, kan karena sepenuhnya gue udah menabungkan uang itu kepada dia, kayak gitu. Ya mintanya ke dia dong, jangan ke gue, gitu. Sedangkan gue juga udah gak megang duit, gitu. Intinya sih tim tanggung jawabnya ke gue tinggal kurangnya 8 juta lagi, gitu. Tapi akun Thalia 382 ini orangnya tersebut dengan menggunakan akun fake atau seperti apa? Yang mana yang itu? Iya. Yang di IG ya? Yang kok respon juga. Respon ya, iya. Nggak tahu, mungkin masih si saudaranya kali ya? Masih saudaranya kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi dia mengaku-ngaku di situ adik serta keluarga kan? Adik serta keluarga. Adik serta keluarga, berarti adiknya. Oke, kalau saya bicara tentang dikasih foto pas Zoom gaib, Mbok pernah respon seperti itu tuh di salah satu komentar, mungkin bisa diceritain maksudnya inisialnya atau enggak, pernah diceritakan sama siapa pihak yang pernah menipu Mbok sendiri? Maksudnya gimana kan? Mbok respon nih, aku pernah kan ngasih tahu foto orang penipunya melalui Zoom gaib. Habis itu emot kayak ketawa gitu. Itu responnya dari Mbok jujur atau hanya bercandaan doang? Nggak pernah ngasih tahu. Nggak pernah ya. Berarti memang pihak keluarga sendiri yang menipunya Mbok. Pihak keluarga dia? Atau dari pihak keluarga Mbok? Pihak keluarga. Bukan gitu. Oh, bukan begitu. Iya, maksudnya gini, itu kan kalau yang itu kan kaitannya dengan informasi di medsos. Iya, medsos. Kita tidak merespon soal itu, ya kan. Secara pribadi, Po Alfa merasakan ada kerugian, nah, maka dia
melakukan pelaporan Iya. seperti itu. Jadi misalnya tadi pertanyaannya si Mas nih, Iya. itu soal itu kan isu di medsos, ya kan bisa saja isu itu kemudian digiring, ya kan di frame sedemikian rupa, kemudian menjadi seolah-olah Po Alpha ini adalah tadi seperti pertanyaan Mas juga kan, apakah Po Alpha juga sebagai orang yang mau dari awal gitu kan? Nah maka Po Alpha hari ini atas kaitan laporan yang sudah pernah dibuat, dia kemudian dipanggil oleh polisi. Nah gitu. Nah keterangan yang diberikan oleh Po Alpha tadi seperti yang disampaikan rekan kami bahwa ada 35 kurang lebih ya pertanyaan yang kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan. Ada kerugian. Kerugian itu didasarkan fakta peristiwa hukum yang memang sudah terjadi. Misalnya penitipan uang, kemudian diiming-imingi. Atas penitipan itu diiming-imingi, nanti akan rumahnya begini Po, gitu kan, kualitas nomor 1 kita utamakan, itu cerita awal, ya kan. Ternyata faktanya setelah dilakukan renovasi itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan pertama gitu loh, sehingga dilihatlah ini kok nggak ada misalnya rolling ya, rolling tangga gitu kan, dia ngomong ini nanti kualitas nomor 1 tapi ternyata enggak gitu. Kita menunggu panggilan dari penyidik. Saksi ini akan diperiksa, kita meminta segera ya agar kasus ini juga cepat selesai kan. Dari kita ini saksi ada 3 orang ya yang mengetahui kejadian tersebut, yang juga menilai bangunan-bangunan yang awalnya ini nilainya berapa gitu kan, dari kualitasnya, dari kualitas besi, semen dan lain-lain gitu. Dan untuk bangunannya sendiri sekarang seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan? Udah seperti Bangunannya jadi Berapa gini, persen kok? ada fotonya nggak sih? ada fotonya, kita ada fotonya sebenarnya. Boleh dilihat. Oh iya, nanti di-share aja. Nanti di-share aja kali Ada ya. di sana aja. Jadi sebenarnya bangunannya itu kan udah lama ya. Cuma sekarang udah direnov, udah bagus. Begitu. Karena bocor itu, gue bilang retak-retak gitu. Karena kan kita tidur juga pengen nyarinya nyaman ya nih. Nyaman bukan apa, pengen tenang gitu. Pas kejadian itu ya udah akhirnya gue bangun sendiri, bangun lagi tuh. Uang yang berbeda tuh? Hah? Ada uang yang berbeda? Dengan uang berbeda, iya dengan uang gue sendiri. Di luar yang ini, intinya sih itu. Alhamdulillah kalau sekarang mah udah yang kemarin sudah direnov dengan maksimal gitu. Berapa tingkat so? 10 kandang burung kali ya. Tanahnya berapa hektar? Hektar kebun kali ya. Tetap tanahnya tetap yang lama 50 meter, cuman sudah dibagusin dengan instruksi yang cukup bagus dah gitu. Yang bener kelihatan kayak gini, wah rumah artis nih. Wah, sampai sekarang mungkin terbebani nggak sih dengan adanya Mas ini, untuk apa jadi kepikiran syuting mungkin terganggu? Alhamdulillah Neng, ini kan sebenarnya mah gara-gara viral ya. Itu cuman karena satu gara-gara viral, kedua juga gua katanya gue punya utang sama dia 180 juta, 160 juta, ya udah akhirnya teman wartawan juga pada ngedukung juga, akhirnya pembuka suara juga, akhirnya ya udah gitu. Sebenarnya udah ya gimana ya udahlah, yang namanya kita mah kemarin cuek kan, gue mau orang yang penting gue mau kerja gitu. Ya udah akhirnya dengan masalah ini jadi besar, ya udah sekalian aja. Terus gue itu mikir juga gini, 2018 gue ngupin sampai 2020 nyesek juga gitu, maksudnya niatnya baik gitu, atau kita udah punya ini, punya ono gitu, ternyata dimanfaatin orang, ya udah sekalian aja lah kita kasusin gitu. Tapi capek nggak sih kok lelah masih perjuangin ini terus mungkin? Sebenarnya sih gue lebih kayak gini, lelah enggak, cuman kasihan lu teman-teman wartawan aja yang pada ngejar berita ya kan, cuman kasihan lu kan kagak ada info, kan lu kan kerja juga, kasihanan gitu. Nah, netizen kan juga support banget nih. Nah, Kak. alhamdulillah netizen. Inisialnya tuh selalu bolak-balik mereka tanyakan. Itu mungkin bisa direspon kok. Nah tuh Inisialnya? Inisial kan kemarin udah disebutkan ya, yang kemarin respon kemarin habis buka buat laporan, inisial saudari S ya. Nah itu awalnya sahabatan kan, nah, karena dikecewakan ya kita buat laporan soal kan. Semua sahabat ini mungkin dari public figure sendiri atau orang biasa? Orang biasa. nggak ada public figure, nggak ada.
Udah berapa tahun kok sahabatan? Baru pertengahan di 2017 gua kenal dia, terus sampai gua viral, ya udah gitu doang sih. Oh, untuk Nggak menegaskan panjang, nggak bertahun-tahun kenal dia. Mana? total kerugiannya dari Total kemarin kerugian. ratusan miliaran atau gimana? Kemarin 1,1 miliaran lah. 1 miliar tepatnya. Tepatnya 1 M lebih. Masih kepikiran nggak sih kok sampai sekarang mungkin kayak stres? Enggak sih, biasa aja ya gitu. Lebih kayak santai aja, cuman dari pihak dianya kayak santai gitu. Oh ya udah kalau mau santai, cuman kan balik lagi gitu kan, ini yang udah kita lakuin harus kita jalanin gitu, harus dipertanggungjawabkan. Ya udah kita nikmatin aja, kita ikutin aja alurnya seperti apa. Ya mungkin jalan yang terbaik seperti ini, ya udah gitu aja sih. Kalau tidak ada etikat baik gimana? Hah? Kalau tidak ada etikat baik dari Gua kabarin lu pada kalau ada etikat baik ya. Kalau misalnya nggak ada gitu. Kalau nggak ada, nggak ada etikat baik, oh berarti dia maunya bercanda gitu. Langsung jalur hukum. Ya hukum kan kita udah jalan begini nih, kasih hukum. Geram nggak sih kok sampai sekarang ya? Proses untuk komunikasi. Enggak geram, gue biasa aja sih, lebih kayak biasa aja, kayak yaudah ikutin aja yang seperti yang ada sekarang gitu. Dari kalangan artis sendiri, selain Jennifer selaku Instagram, ada influencer yang memang support dari kasusnya. Arapi, terus kayak nyanyi juga di belakang itu support gue, terus ya banyak deh pada ngedukung, kayak support kayak ayo Pop semangat bisa. Bismillah, mudah-mudahan kalau rezeki lu balik lagi, intinya Bismillah, lu orang bahaya kata dia gitu. Dari keluarga sendiri kok mungkin support. Kalau dari keluarga lebih kayak support aja, ya, cuma bilangin jangan terlalu banyak pikiran gitu, cuma jaga kesehatan, masalahnya lu lagi kerja kayak gitu, nanti lu bisa ngatur waktunya gitu aja sih. Kalau dari pihak keluarga ya, alhamdulillah di saat ini laporan udah masuk, aku ditemenin sama suami. Dan katanya makin langgeng kok Iya, setelah makin kasusnya cinta ini. kita ya. Alhamdulillah dengan kasus ini ya, banyak hikmah juga ya. Bang Hidung makin cinta gitu, bikin anak nggak jadi gitu. Emang ada program kok? Pengen ya. Makin lengket sama suami kan ada kasusnya, kenapa sih mungkin? Ya. Kesalahan gue, karena makin lengket sama laki gue karena kasus ini, karena ya kesalahan gue juga, karena dari awal gue juga kurang terbuka sama suami gitu, kurang keterbukaan, kurang transparan, kurang ya banyak kurangnya lah intinya. Namanya kita manusia biasa ya, pasti apalagi kerjaan gue lagi sibuk banget, makanya berusaha untuk ya memperbaiki lah ya, mungkin dengan cara ini Bismillah gitu.